فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Tentang soalan pertama, apa ada batasan waktu doa, waktu mustajabah antara adzan dan iqamat? Kalau kita lihat dari dalilnya tidak ada. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a inda nida wa indal ba's hina yulhimu ba'dhum ba'dha, hadis sahih. Ada dua perkara yang tidak tertolak atau hampir-hampir tidak tertolak, yaitu doa tatkala adzan dan juga doa tatkala terjadi peperangan, tatkala sebagiannya menyerang sebagian yang lain. Jadi ini bersifat umum. Sebagian ulama mengatakan ini ketika adzan belum terlalu jelas. Tapi apa yang lebih jelas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan lain-lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Hadisnya sahih. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Jadi masalah pembatasan waktunya zahirnya adalah tatkala ada iqamat. Apakah maksudnya begitu imam mengatakan, si muadzin mengatakan Allahu Akbar, ataukah sebelum itu? Wallahu alam. Yang pasti antara adzan dan iqamat, insyaallah dikabulkan. Sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya iqamat itu adzan juga. Tatkala doa tatkala adzan itu dikabulkan, doa tatkala iqamat juga dikabulkan. Itu mungkin, wallahu alam. Yang penting tatkala ada iqamat, lanjutkan doa enggak apa-apa, tapi ya sambil berbaris yang baik dengan shaf, di dalam shaf itu. Wallahu alam. Yang kedua, apabila imam dalam sholat itu lupa akan surat yang dibaca dan makmum di belakangnya juga lupa, tapi makmum yang tahu ada di shaf yang jauh, apakah perlu membetulkannya? Perlu. Berdasarkan keumuman hadis Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lainnya, Rasulullah memerintahkan untuk melakukan fath, yaitu apa? Menasihati imam, mengingatkan imam ayat yang dilupakan misalkan atau apa. Tapi tidak perlu takalluf sampai memberat-beratkan diri, berteriak-teriak dan sebagainya, tapi semampunya saja. Kalau terlalu jauh dan kita kesulitan untuk berbicara dengan keras, ya fattakullah mastata'tum. Tayyib, adapun masalah Ibnu Abbas yang sholat di sebelah kiri Nabi, kemudian Nabi meletakkan di sebelah kanan, apakah Rasulullah SAW menggerakkan Ibnu Abbas dalam keadaan sedang sholat atau tidak? Berdasarkan hadis muttafaqun alaih tentang masalah itu, kelengkapannya disebutkan Rasulullah Ibnu Abbas dalam posisi sedang tidur, kemudian melihat Rasulullah bangkit, berdoa. Setelah itu Rasulullah berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian Rasulullah berdiri untuk sholat. Nah, baru kemudian Ibnu Abbas bangkit juga melakukan apa yang dilakukan Nabi, yaitu apa? Berdoa dan juga membaca akhir-akhir surat dari surat Ali Imran itu. Setelah itu berwudu seperti cara wudunya Nabi. Ini mengisyaratkan waktunya agak panjang dan Rasulullah sedang dalam situasi sholat itu, sudah dalam situasi sholat. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, maka Rasulullah SAW menggerakkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Zahirnya ini adalah di dalam sholat. Makanya Ibnu Hajar dan yang lain-lain tatkala mensyarah hadis ini mengatakan ini dalil yang menunjukkan boleh seseorang itu melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan walaupun di dalam sholat, dan padahal itu bukan gerakan sholat, dengan syarat apa? Apabila diperlukan sesuai keperluan. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.